Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Mantan striker Chelsea, Hernan Crespo ingin mengikuti jejak ex-pelatihnya yakni Jose Mourinho. Crespo mengaku ingin melatih klub Liga Primer Inggris dan meraih kesuksesan seperti yang telah dilakukan oleh Mourinho. Crespo sendiri sudah punya pengalaman sebagai juru latih, karena saat ini ia menangani klub asal Argentina Defensa Justicia. Crespo tercatat pernah dilatih oleh Mourinho selama 4 musim saat di Chelsea pada tahun 2004 hingga 2008. Crespo mengaku bahwa Mourinho sempat berbagi ilmu kepelatihan kepada dirinya dan ia kini siap untuk mengikuti jejak ex-pelatihnya tersebut. Digelarnya laga tanpa penonton tak membuat Manchester United merana. Mereka punya cara menarik untuk memotivasi pemain dalam pertandingan, yakni dengan memajang 40.000 mozaik foto saat mereka menjamu lawannya di Old Trafford. Menariknya, 40.000 mozaik foto itu diambil dari wajah para fans yang akan dipajang di seluruh tribun. Tak hanya mozaik foto, MU juga akan menambah banner, bendera, hingga poster sehingga pemain tidak merasa hampa saat di lapangan. Beberapa poster juga akan berisikan tulisan dukungan untuk para tenaga medis yang sedang berjuang melawan pandemi. Manajer Manchester City, Pep Guardiola merasa sedih melihat David Silva akan berpisah dengan klub tanpa dihadiri para fans. Seperti yang diketahui bahwa pertandingan-pertandingan sisa musim ini akan dijalankan secara tertutup termasuk di Liga Inggris. Sementara, David Silva akan mengakhiri petualangan 10 tahunnya di Etihad di sisa kampanye musim ini. Terkait hal itu, Guardiola mengatakan bahwa pemain yang membela City sejak 2010 itu layak mendapatkan perpisahan yang pantas. Marco van Ginkel mengatakan bahwa Chelsea telah membuka pembicaraan dengan agennya mengenai perpanjangan kontrak. Hal itu tentu saja dapat membuatnya bertahan di Stamford Bridge setelah musim panas ini. Sejak direkrut Chelsea pada 2013 silam, gelandang 27 tahun itu sempat dipinjamkan ke AC Milan, Stoke City, dan PSV sebelum kembali ke Chelsea pada Juli 2018. Namun waktu ia kembali mengalami cedera yang membuatnya absen panjang. Namun kondisinya perlahan membaik sebelum musim 2019-2020 dihentikan karena pandemi. Dan ia akan bisa kembali bersaing mendapatkan tempat di skuad Chelsea saat melanjutkan sisa laga musim ini. Aston Villa telah mematok harga untuk salah satu pemain andalannya yakni Jack Grealish. Dalam beberapa bulan terakhir, Grealish menjadi pemain yang diminati oleh beberapa klub, salah satunya Manchester United. MU menjadi peminat paling serius bagi Grealish. Namun untuk mendatangkan Grealish ke Old Trafford tidaklah mudah, sebab pihak Aston Villa tidak akan melepas Grealish dengan harga murah. MU dikabarkan harus mengeluarkan uang yang cukup banyak, yakni sebesar 80 juta pounds atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Real Valladolid resmi mempermanenkan status Javi Sanchez. Sanchez tadinya hanya berstatus sebagai pemain pinjaman dari Real Madrid sejak awal musim 2019-2020 ini. Valladolid mengontrak pemain berusia 23 tahun ini hingga 4 musim ke depan atau berakhir pada Juni 2024. Sang bek tengah sudah menepi pada hampir keseluruhan musim kompetisi ini karena cedera yang membuatnya hanya bisa tampil sekali untuk Valladolid pada musim ini. Sudah 2 tahun Cristiano Ronaldo bermain di Juventus. Mantan rekan setimnya di Real Madrid, Luka Modric, mengaku merindukan sosok Ronaldo. Modric mengaku merindukan karakter Ronaldo yang sangat ambisius dan menularkan mental pemenang kepada rekan-rekan setimnya. Selain itu, Modric mengakui bahwa penyerang berusia 35 tahun ini merupakan sosok yang murah hati. Sebagai seorang manusia, saya memberikan skor 10 kepadanya. Ia memiliki hati yang besar dan selalu siap menolong siapapun yang membutuhkannya. Pelatih asal Portugal yakni Carlos Carvalhal menilai Joao Felix akan berada di level yang lebih tinggi jika ia bergabung dengan Real Madrid alih-alih Atletico Madrid. Atletico mengontrak Felix dari Benfica tahun lalu, namun pemain 20 tahun itu hanya berkontribusi 6 gol dan 3 assist dalam 28 penampilan. Dengan cedera pergelangan kaki dan hamstring membuatnya absen di beberapa kesempatan. Carvalhal tidak berpikir gaya sepak bola yang dimainkan di bawah Diego Simeone cocok untuk Felix. Dia justru meyakini kepindahan ke klub rival seperti El Real akan menempatkan Felix dalam posisi yang lebih baik untuk mengembangkan permainannya. Fabio Cannavaro takjub dengan semangat bermain kiper veteran Italia dan Juventus Gianluigi Buffon. Meski usianya sudah kepala 4,
Buffon masih terus berhasrat untuk terlibat di level tertinggi sepak bola. Lebih lanjut, Cannavaro menilai Buffon adalah sosok yang sensasional. Dia adalah pria yang luar biasa, bukan sekadar atlet yang luar biasa. Jadi jika Anda merasa bahagia, maka lanjutkan untuk terus bermain. Cannavaro berkelakar Buffon boleh terus bermain sesanggupnya. Akan tetapi, dia pun diminta untuk menyadari usianya yang kini sudah menginjak angka 42 tahun. Robert Lewandowski tampil moncer musim ini. Dari 40 laga yang sudah ia jalani bersama Bayern Munchen, sudah 46 gol yang diciptakan. Laju kencang striker dari Polandia tersebut membuat rekannya di Bayern, Alphonso Davies, menjadi kagum. Bek sayap tersebut bahkan menjuluki Lewandowski dengan sebutan Lewandowski. Kami memanggilnya Lewandowski dengan dasar yang jelas. Dia striker top, salah satu yang terbaik di dunia. Tampil dan mencetak 31 gol di Bundesliga musim ini. Dia sungguh luar biasa. Raksasa Bundesliga, Bayern Munchen dikabarkan sudah menyepakati transfer pemain berbakat PSG, Tanguy Kossi. Pemain berusia 18 tahun itu akan bergabung dengan Bayern secara gratis. PSG tidak memperpanjang kontrak Kossi yang akan kadaluarsa di akhir bulan ini. Bek sentral asal Prancis ini disebutkan akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Laporan lain menyebutkan Bayern cukup membayar PSG sebesar 300.000 euro sebagai biaya kompensasi latihan. Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) memperpanjang kontrak Fernando Santos hingga 2024 mendatang. Sebelumnya, kontrak Santos bersama timnas Portugal berakhir usai Euro 2020. Tetapi, akibat ditundanya ajang 4 tahunan itu, akhirnya FPF pun memutuskan untuk melanjutkan kerjasamanya. Dengan begitu, juru taktik berusia 65 tahun itu bakal mendampingi timnas Portugal pada Piala Dunia 2022 serta Euro 2024. Santos sendiri menukangi Portugal sejak 2014. Ia turut memberikan gelar Euro 2016 serta UEFA Nation League 2019. Klub Liga Inggris Newcastle United dilaporkan siap merogoh dana besar untuk mendatangkan striker Lazio Ciro Immobile. Dilansir Football Italia, The Magpies siap menggelontorkan uang senilai 135 juta euro atau setara dengan 2,17 triliun rupiah untuk mendapatkan Immobile. Kontrak Immobile bersama Lazio akan berakhir pada 30 Juni 2023. Namun, sejumlah laporan media Italia memberitakan pemain 30 tahun itu setuju untuk bertahan di Stadion Olimpico. Meski begitu, para investor Newcastle dari Saudi tidak terpengaruh dan tetap ingin membawa Immobile ke St. James Park. Sejumlah klub Serie A sedang mempertimbangkan langkah untuk merekrut pemain muda Argentina yang dicap sebagai the next Javier Mascherano. Pemain yang dimaksud adalah Martin Bellotti, gelandang 18 tahun yang sekarang ini memperkuat Newell's Old Boys. Meskipun Fiorentina tertarik, Parma dianggap berada dalam posisi menguntungkan dan memimpin perburuan remaja Argentina tersebut. Sang agen dari pemain tersebut, Jonathan Trulos, bahkan mengatakan proyek yang paling ia suka adalah dari Parma. Menurut kabar dari Football Italia, Juventus kembali membidik Arkadiusz Milik. Juve menginginkan striker Polandia itu untuk menggantikan Gonzalo Higuain yang sepertinya bakal dilepas pada bursa transfer musim panas ini. Melihat pemainnya diincar Juventus, Napoli dengan cepat coba memagari sang bomber dengan bandrol 50 juta euro atau setara dengan 800 miliar rupiah. Harga itu kemungkinan tak akan naik, bahkan bisa turun. Pasalnya, kontrak mantan striker Ajax itu bakal berakhir pada Juni 2021. Dari lanjutan Liga Inggris, Manchester City sukses meraih poin penuh usai mengandaskan Arsenal dengan skor 3-0. Bermain di Etihad, City membuat skor lewat aksi Raheem Sterling di menit ke-44. Selanjutnya, The Citizen memperbesar skor lewat penalti Kevin De Bruyne dan sontakan Phil Foden di babak kedua. Hasil ini masih menempatkan City di urutan kedua, sementara Arsenal di posisi ke-9. Pada laga lainnya, Aston Villa ditahan imbang 0-0 oleh Sheffield United. Dari ajang Liga Spanyol, Atletico Madrid berpesta 5 gol kala melawat ke kandang Osasuna. Joao Felix mencetak 2 gol, serta tambahan gol lainnya dari Marcos Llorente, Alvaro Morata, dan Yannick Carrasco. Pada pertandingan lain, Eibar bermain 2-2 dengan Athletic Bilbao. Dan ada Real Valladolid yang ditahan 0-0 oleh Celta Vigo. Borussia Dortmund harus menyerah di tangan Mainz.
Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund yang tak lagi memiliki peluang meraih gelar dipaksa tunduk 2-0. Gol tim tamu tercipta lewat Jonathan Burkhardt pada menit ke-33 dan Jean-Philippe Mateta pada menit ke-49. Pada laga lain, Frankfurt menang 2-1 atas Schalke. Augsburg kalah 1-3 dari Hoffenheim. Leverkusen menang 3-1 atas FC Köln. Dan RB Leipzig bermain seri 2-2 melawan Fortuna. Bermain di Olimpico Roma, Napoli merengkuh gelar Coppa Italia 2019-2020 usai melibas Juventus lewat drama adu penalti dengan skor 4-2. Adu penalti dilakukan setelah skor 0-0 mewarnai jalannya 90 menit pertandingan. Dalam drama adu tos-tosan, 2 dari 4 algojo Juve yakni Dybala dan Danilo gagal menunaikan tugasnya. Sedangkan 4 penendang Napoli berhasil melakukannya dengan baik. Ini menjadi gelar Coppa Italia ke-6 untuk Napoli. Di sisi lain, Juve sudah 2 musim beruntun puasa gelar Coppa Italia. Juventus takluk dari Napoli di final Coppa Italia. Hasil ini membuat Cristiano Ronaldo kalah di final secara beruntun untuk pertama kalinya. Sebelumnya, Ronaldo juga kalah saat laga Piala Super Eropa 2019 Desember lalu. Saat itu, Ronaldo yang memperkuat Juve harus menyerah di tangan Lazio dengan skor 3-1. Bersama Juve sendiri, Ronaldo telah mencetak 53 gol dalam 77 pertandingan kompetitif. Tapi dalam hal trofi, baru Scudetto 2018-2019 dan Piala Super Italia 2018. Setelah terhenti karena pandemi, Liga Champions resmi akan kembali bergulir pada 7 Agustus 2020. UEFA juga mengumumkan bahwa babak perempat final, semifinal, dan final Liga Champions akan menggunakan sistem satu leg yang berlangsung di Lisbon, Portugal pada 12 hingga 23 Agustus 2020. Adapun venue yang digunakan untuk menggelar sisa 4 partai leg kedua babak 16 besar masih menunggu pengumuman lanjutan dari UEFA. Kemenangan telak Manchester City atas Arsenal dalam partai Liga Inggris memakan korban. Salah satu pemain andalan City, Eric Garcia, ditanduk keluar pada penghujung laga dengan kondisi cedera parah. Garcia ditarik keluar lapangan dengan cedera kepala usai bertabrakan dengan rekan setimnya, yakni kiper Ederson saat sedang ingin menyapu bola. Pemain Spanyol tergeletak cukup lama dan tidak dapat bergerak di lapangan yang membuat laga sempat terhenti. Ia pun kemudian harus dilarikan ke rumah sakit untuk jalani perawatan. Laga Aston Villa melawan Sheffield United diwarnai keputusan kontroversial. Insiden itu terjadi di menit ke-42 ketika gelandang Sheffield, Oliver Norwood, mengeksekusi tendangan bebas yang menyulitkan barisan pertahanan Aston Villa. Kiper Orjan Nyland berhasil menangkap bola, tetapi kemudian bersenggolan dengan rekannya sendiri, Keinan Davis, hingga berdiri memasuki garis gawang. Tayangan ulang memperlihatkan bahwa bola yang berada di pelukan Nyland sudah melewati garis gawang. Tetapi teknologis garis gawang tak memberi notifikasi apapun di jam tangan wasit Michael Oliver. Kemenangan 5-0 Atletico atas Osasuna membawa berkah bagi Jan Oblak. Oblak menjadi kiper tercepat yang mencapai 100 kali clean sheet di ajang La Liga. Oblak mencapainya dari hanya 182 penampilan Liga. Pemain timnas Slovenia itu memecahkan rekor yang dibuat oleh Miguel Reyna dengan 222 pertandingan. Untuk posisi ketiga dipegang oleh Victor Valdés. Valdés mencapai 100 clean sheet dalam 227 penampilan La Liga untuk Barcelona. Barcelona menawarkan kontrak baru kepada pemain bintangnya Lionel Messi. Tawaran tersebut akan membuat La Pulga terikat dengan klub hingga usianya 36 tahun. Kontrak pemain Argentina itu di Camp Nou bakal berakhir pada musim panas 2021. Dengan kesepakatan yang baru, Messi akan menambah masa baktinya di Al Barça selama semusim. Tetapi ada kemungkinan dengan adanya tambahan kontrak 1 tahun lagi itu, artinya Messi bisa membela Barça sampai 2023. Setelah berbulan-bulan berada dalam ketidakjelasan mengenai masa depannya, Dries Mertens akhirnya memperpanjang kontraknya bersama Napoli. Winger asal Belgia itu menambah durasi kontraknya saat ini jadi 2 tahun, sehingga ia akan tetap mengenakan seragam Napoli hingga 2022 mendatang. Keputusan ini sekaligus menepis kabar yang menyebutkan Mertens tertarik melanjutkan karir di Liga Inggris, di mana Chelsea menunjukkan gelagat serius memiliki jasa dirinya. Dilansir Football Italia, pemain asal Spanyol Pedro Rodriguez tampaknya akan berkarir di Italia pada musim depan.
Pemain Chelsea itu dikabarkan sudah menyepakati kontrak untuk bergabung dengan AS Roma. Pedro akan tekan kontrak sampai 2022 dengan bayaran sebesar 3,5 juta euro per tahunnya. Hengkangnya Pedro ke serigala Roma karena kontraknya di Chelsea yang habis di musim panas ini tidak diperpanjang oleh manajemen The Blues. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.